Di video kali ini, kami akan membahas tentang sosok yang masih menjadi misteri, yaitu Yajuj Majuj. Dalam Islam, dikatakan bahwa salah satu tanda akhir zaman ataupun tanda kiamat, yaitu dengan munculnya Yajuj Majuj. Kisah tentang kaum ini terdapat dalam ajaran agama Yahudi, ajaran agama Islam, dan kitab Kejadian umat Kristen yang dikenal dengan nama Gog-Magog. Di dalam Al-Quran, sosok Yajuj Majuj tak digambarkan secara gamblang. Namun, kedatangan Yajuj Majuj adalah suatu kepastian karena sosoknya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Yajuj Majuj merupakan nama untuk kaum keturunan Nabi Adam, yang kemudian menjadi salah satu pertanda datangnya hari kiamat. Mereka berasal dari keturunan Adam dari keturunan Nuh, dari anak keturunan Yafits, yaitu nenek moyang bangsa Turki dan Mongol yang diisolir oleh tembok atau benteng tinggi yang dibangun oleh Zulkarnain. Mereka tidak tinggal di alam gaib seperti malaikat dan jin. Menurut para ulama, jadi Yajuj dan Majuj memiliki arti mengering dan mengeras secara natural, dan ketika mereka datang dengan cepat serta tergesa-gesa, membuat keadaan goncang kemudian tidak ada orang yang sanggup menghadapi mereka, maka harus lari dari mereka. Sebagian ahli tafsir menggambarkan Yajuj Majuj sebagai simbol dari perangai-perangai buruk manusia. Mereka mempunyai kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi, dan mereka akan berperang melawan Nabi Isa beserta pasukannya di Bukit Tursina. Tak ada yang dapat menghalangi kedatangannya, kecuali hanya Allah. Sifat mereka dikatakan sangat keras, kasar, biadab, sombong, gigih, senang berperang, merampok, membunuh, merusak, melecehkan korbannya dan mereka tidak menyukai umat atau bangsa selain mereka sendiri. Kesombongan mereka digambarkan dalam sebuah hadits Nabi Muhammad, ketika mereka telah berhasil membunuh seluruh penduduk bumi, maka mereka melemparkan anak panah dan tombak ke atas awan. Kemudian mereka beranggapan bahwa mereka telah berhasil membunuh penduduk langit atau para malaikat, karena anak panah dan tombak mereka kembali dengan berlumuran darah. Yajuj dan Majuj ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan manusia, perbandingannya adalah 1:999, antara manusia umumnya dengan Yajuj serta Majuj. Mereka juga disebutkan sebagai mayoritas para penghuni neraka, serta kedua suku ini yang disebutkan berada dekat di masa Nabi Musa berdakwah. Yajuj dan Majuj tidak akan mati sebelum melahirkan anak, dan sekali melahirkan sedikitnya berjumlah 1000 anak. Yajuj dan Majuj ini pun terkenal sangat rakus dan serakah. Sumber makanan bisa langsung habis dan sumber minuman bahkan dari sungai bisa langsung mengering. Ciri utama mereka adalah perusak dan jumlah mereka yang sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari gunung seakan-akan seperti air bah yang mengalir, tidak pandai berbicara dan tidak fasih, bermata kecil atau sipit, berhidung kecil, lebar mukanya, merah warna kulitnya seakan-akan wajahnya seperti perisai. Mereka juga digambarkan sebagai kaum yang menghabiskan banyak waktu untuk mengumpulkan kekayaan, merusak sumber daya alam, serta tak pandai dalam bersosialisasi, juga tidak pintar dalam ilmu pengetahuan.
Tempat tinggal asli mereka berada di bagian utara benua Asia, tepatnya berada di negara Mongolia bagian timur Turkistan. Selain itu, mereka juga menetap berada di wilayah tersebut serta tidak akan mampu keluar darinya, karena terdapat dinding Zulkarnain yang dipasang dengan kuat sejak bertahun-tahun lamanya. Mengenai dinding Zulkarnain, sesungguhnya telah terbuka pada zaman Nabi. Rasulullah bersabda, "Hari ini, dinding Yajuj dan Majuj telah dibuka seperti ini." Lalu ia melingkarkan ibu jari dengan jari telunjuk. Kemudian dengan terbukanya dinding tersebut akan selalu bertambah, hingga akhirnya lenyap dan hancur pada hari kiamat nanti. Mereka juga akan turun dari gunung layaknya air bah yang mengalir dengan deras. Ketika tiba waktunya, suku Yajuj dan Majuj akan berhasil menghancurkan dinding besi pembatas yang telah dibangun oleh Zulkarnain. Mereka akan turun dari pegunungan dengan cepat dan tergesa-gesa. Mereka sudah tidak sabar untuk membuat kerusakan di muka bumi. Ketika mereka berhasil mencapai Danau Tabriyah, Palestina, mereka akan meminum sampai habis air danau tersebut, karena banyaknya populasi mereka. Allah memberitahukan kepada Isa akan keluarnya Yajuj dan Majuj yang tidak ada seorang pun mampu memerangi mereka, dan Allah memerintahkan Nabi Isa untuk menjauhkan kaum mukminin dari jalan yang ditempuh Yajuj dan Majuj seraya berfirman, "Kumpulkan hamba-hambaku ke Gunung Atur." Pada akhirnya mereka tewas setelah Isa memohon pertolongan kepada Allah melalui ulat-ulat yang menyerang semua leher kedua suku tersebut. Demikianlah sedikit ulasan tentang Yajuj Majuj. Buat kalian yang suka dengan channel ini jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya.